Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Miswati, NIM 18031060065, kemudian Muizzah Hasbi Arifki, NIM 18031060041, kemudian ada Ikhfir Arfanisa, NIM 17031060043. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pengawasan. Nah, seperti apa manajemen pengawasan itu? Kita simak bersama-sama ya. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengawasan dan tujuan manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan itu adalah sebuah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan baik yang dilakukan secara operasional dalam suatu lembaga. Nah, nanti hasilnya akan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam manajemen pengawasan sendiri itu dilakukan untuk menjamin bahwa suatu kegiatan itu terlaksana dengan baik dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Itu diperlukan sebuah pengawasan yang baik. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pengawasan yang baik? Nah, cara yang pertama adalah menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diterapkan. Nah, standar tersebut dapat berbentuk standar isi, kemudian standar biaya, kemudian standar model, kemudian standar penghasilan, dan standar program. Kemudian cara yang kedua adalah mengukur dan menilai kegiatan. Ketiga adalah memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan atau evaluasi. Fungsi daripada pengawasan sendiri adalah untuk mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode atau alat tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pengawasan. Tujuan manajemen pengawasan yang pertama adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan ketiga adalah untuk mencegah atau menghilangkan hambatan dan kesulitan yang sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tujuannya yaitu mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Selanjutnya mencegah penyalahgunaan otoritas atau kedudukan. Baik, saya Ikhfir Arfanisa akan menyampaikan materi selanjutnya. Evaluasi program. Program merupakan sebuah kegiatan yang dirancang yang melibatkan berbagai unit yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi terhadap program dititikberatkan pada penilaian nilai guna serta perkembangan dari setiap aspek pembelajaran anak usia dini. Evaluasi program terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi mikro dan evaluasi makro. Evaluasi makro sasarannya adalah program pendidikan, sedangkan evaluasi mikro sasarannya adalah pada perkembangan tingkat kelas. Evaluasi perkembangan meliputi penilaian, analisa, dan pemberian keputusan terhadap hasil evaluasi yang didapatkan. Tujuannya 1. Mendeteksi perkembangan, 2. Mendeteksi minat dan kebutuhan, 3. Mengembangkan kemajuan perkembangan pada anak. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan dan memperbaiki kegiatan, serta mengevaluasi program. Penilaian atau evaluasi dapat dilakukan dengan 1. Catatan anekdot yang ditulis secara langsung dan sesuai dengan fakta. 2. Portofolio, pengumpulan hasil kerja. 3. Unjuk kerja, yaitu pengamatan keterampilan peserta didik saat menyelesaikan tugas yang diberikan. 4. Penugasan. 5. Hasil karya. Tindakan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi. 1. Pendidik
menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan perkembangan diri. 2. Pendidik menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program. 3. Mengadakan pertemuan dengan wali atau orang tua siswa guna mendiskusikan kebutuhan serta perkembangan yang telah diamati. Selanjutnya, merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada tenaga ahli melalui orang tua. 5. Merencanakan agenda pelayanan untuk siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sertifikat diberikan kepada peserta didik yang menyatakan bahwa siswa telah aktif dan ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Halo, welcome back to Piaut Barbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang manajemen pengawasan RA yang lebih memfokuskan pada laporan dan pembinaan. Nah, sini laporan adalah suatu kegiatan evaluasi bagian yang tak terpisah dari upaya ataupun yang terprogram. Melakukan evaluasi pembelajaran sekolah merupakan tugas pokok bagi seorang evaluator dalam manajemen sekolah. Salah satu kegiatan evaluasi adalah dengan adanya pelaporan. Pelaporan merupakan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan itu pada umumnya berkenaan dengan tanggung jawab yang ditegaskan kepada si pembuat laporan. Bagi guru yang mengajar, merupakan umpan balik guru atas jerih payahnya selama ini dalam proses belajar mengajar. Guru akan selalu mencatat perkembangan nilai oleh anak di lingkungan siswa-siswinya. Dengan catatan, guru akan mengetahui perkembangan siswa-siswinya di posisi pembelajaran mana yang sudah kurang atau belum dikuasai. Daftar nilai disimpan oleh guru merupakan hasil yang bersifat rahasia, tetapi jika sudah dilaporkan dalam raport atau suatu tanda tamat belajar (STMB) merupakan hal yang bersifat terbuka dan tetap. Tujuan laporan evaluasi berhubungan langsung dengan tujuan pemakaiannya. Apabila evaluasi formatif, tujuan utamanya yaitu memperbaiki dan mengembangkan program atas suatu laporan yang harus diserahkan kepada yang bersangkutan tentang bagaimana program berfungsi dan perubahan-perubahan apa yang dilakukan untuk tujuan tersebut. Bila evaluasi dilakukan secara sumatif, laporan tersebut harus berisi informasi dan penilaian. Yang pertama, kegunaannya adalah 1. Orang-orang yang ingin memakainya. 2. Orang-orang yang akan menentukan alokasi sumber-sumber untuk melanjutkan program. Dan yang ketiga, orang yang berhak mengetahui tentang program dan tujuan-tujuan lain. Yang kedua yaitu pelaporan perkembangan anak. Pelaporan perkembangan anak merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan dan kegiatan di satuan PAUD. Berikut ini yang perlu diperhatikan saat menulis laporan perkembangan anak. Yang pertama, etika pelaporan. Etika pelaporan adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil nilai tentang tingkat pencapaian perkembangan.
Pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Laporan ini ditulis oleh guru. Selanjutnya, jenis pelaporan. Jenis pelaporan merupakan hasil perkembangan anak, dapat dibedakan menjadi beberapa laporan. Yang pertama, laporan berkala. Yang kedua, laporan secara insidental. Laporan berkala yaitu dengan jadwal kalender akademik yang ditetapkan oleh satuan PAUD. Yang menurut pelaporan insidental merupakan hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak yang dianggap penting untuk segera dibicarakan bersama dengan orang tua. Terus, waktu pelaporan. Pemberian pelaporan dapat dilakukan dalam waktu jangka tertentu seperti triwulan atau 6 bulan atau semester. Bentuk laporan semester. Bentuk laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi. Hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak dari proses pembelajaran selama 1 semester dan menyusun ulasan deskriptif, ditulis dengan kalimat yang autentik, tidak terlalu rumit dan objektif sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua. Yang terakhir yaitu tata cara dalam penulisan laporan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil. Yang ketiga, isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai setiap indikator dan kompetensi dasar program perkembangan. Terus yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat untuk dilakukan orang menggambarkan anak indikator perkembangan masih belum sempurna dan mendekati maksudnya perkembangan, indikator perkembangan. Yang terakhir, laporan bersifat personal individu yang menggambarkan perilaku khusus anak di kelas. Dan selanjutnya yaitu pembinaan. Pembinaan diartikan sebagai sistem bantuan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas orang sehingga mereka dapat merencanakan nilai kesempatan pada pegawai untuk meningkatkan profesional kerja agar dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik, yaitu memperbaiki kegiatan kerja, meningkatkan mutu hasil kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah pembinaan guru melalui supervisi. Menurut Mark, salah satu faktor intrinsik yang berfungsi secara signifikan terhadap motivasi kerja, prestasi, dan profesionalisme guru ialah layanan supervisi kepala sekolah. Dan untuk mengetahui hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru atau pengawas, dilakukan menilai tentang keberhasilan pembinaan dan pengembangan karir pengawas, yaitu ruang lingkup pembinaannya meliputi pertama, organisasi sekolah dan persiapan terhadap akreditasi sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dalam pengelolaan. Terus yang ketiga, guru dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembelajaran. Yang keempat, bimbingan proses berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, tenaga pendidikan administrasi sekolah. Yang keenam, penerapan berbagai inovasi pendidikan pembelajaran. Dan yang terakhir, pengawasan pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan. Sekian dari penjelasan kelompok 13 mengenai bab manajemen pengawasan, yang lebih khususnya pelaporan dan pembinaan. Terima kasih. Saya Muhammad Iza Rifki, NIM 1803106041. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.